Selamat datang dan mendengar episode 7. Mulai penasaran. Begitu pintu lift tertutup, Sia langsung menyindirkan tubuhnya di tembok seraya memegang dadanya. Kamu kenapa sih? Sesak nafas dekat Pak Andre, tanya Tio sambil terkekeh. Astaga mas, bukan Pak Andre. Ini semua karena Pak Radit tahu. Memang Pak Radit ngapain kamu? Tio semakin terkekeh melihat wajah Sia yang sudah semerah kepiting rebus. Sia kesal melihat Tio yang seperti ledeknya. Mas sengaja kan biarin aku berdiri dekat Pak Radit? Mas Tio kan tahu aku takut lihat wajah Pak Radit. Sia memanjangkan bibirnya ke depan. Ya ampun Sia, muka kamu itu loh, rasanya bikin aku pengen karungin kamu buat dibawa pulang ke rumah, biar kayak om-om ganjin di luar sana. Udah, ayo kita balik lagi ke ruangan dulu. Tio menggandeng tangan Sia yang sedari tadi masih menyindirkan badannya. Tuh kan bahasa Mas Tio aja aneh-aneh. Udahlah, aku malas sama Mas Tio. Sia menghentak-hentakan kakinya kesal, masih dengan bibir yang maju ke depan. Lagian kamu sendiri yang bikin aku mikir aneh. Lihat tuh, muka kamu di kaca. Udah kayak anak PAUD yang ngambek karena gak dibeliin es krim sama emaknya. Tio semakin tertawa keras begitu mereka sudah masuk ruang akuntansi 2. Sumpah mas, aku tuh takut banget di sebelah Pak Radit. Rasanya kayak udara di sekeliling aku tuh hilang gitu aja. Sesak nafas. Sia masih menenangkan dirinya. Itu mah kamu yang lebay. Orang Pak Radit aja dari tadi diam aja. Jawab Tio. Rinada hanya mencibikkan bibirnya. Ya kan Mas Tio sama-sama laki-laki. Aku tuh ngerasa kalau dia tuh lagi melutotin aku tahu. Emang aku punya salah apa coba? Sia makin kekeh dengan pendapatnya akan kejadian tadi. Kamu ada-ada aja deh. Udahlah, ini dikerjain lagi. Nanti harus selesai loh buat laporan sama Pak Sehan. Tio kembali ke meja kubikelnya lagi untuk melanjutkan pekerjaannya yang tadi tertunda karena jam istirahat. Suasana ruangan akuntansi 2 memang sepi saat ini. Hanya ada Sia dan Tio karena Leo yang belum kembali dengan tugasnya di luar bersama Pak Sehan. Mas Tio mah gak percaya sama aku. Dari tadi tuh aku dipelototin sama Pak Radit. Mas Tio kan di belakang aku, jadi gak lihat dong. Mana orang Pak Radit tuh dingin banget, bikin badan aku menggigil. Sia berbicara dengan dirinya sendiri, dengan suara sedikit keras hingga Tio dapat mendengar gemuman Sia. Kalau dingin mah Pak Radit udah dari dulu sih. Udah kerjain dulu tugasnya. Deadline-nya bentar lagi loh. Ini udah hampir jam 2, ujar Tio mengingatkan. Astaga mas, kerjaan aku aja belum beres semua. Mana ini belum ngeprint, alamat lembur dah ini. Sia panik begitu Tio bilang sudah hampir pukul 2 dan dia masih belum menyelesaikan tugasnya. Ya udah kerjain dulu aja, nanti aku bantu kalau kerjaan aku udah beres. Jawab Tio dari seberang kubikal Sia. Mas Tio emang yang terbaik. Sia memberikan fingerprint kepada Tio dan hanya dibalas gelengan kepala oleh Tio yang merasa lucu dengan kelakuan Sia. Radit Puff. Sejak istirahat tadi, aku sudah mengamati gadis yang dipanggil bunda oleh Kendra. Terlihat dia masih seperti anak-anak. Bagaimana mungkin aku sempat berpikir untuk menjadikannya sebagai ibu untuk Kendra? Dia masih terlalu muda untuk menjadi seorang ibu di usianya saat ini, yang aku perkirakan masih di bawah 25 tahun. Siapa nama gadis itu? Mauren. Iya, benar. Gadis itu bernama Mauren. Kalau aku menikah dengannya, pasti dia akan lebih seperti anakku. Bagaimana mungkin dia bisa mengurus Kendra? Jika aku lihat saja tingkahnya 11-12 dengan putraku itu. Kenapa juga aku membayangkan untuk menikah dengannya? Tidak. Sepertinya hal itu tidak akan pernah terjadi. Biarlah Kendra hidup hanya denganku dan orang tuaku. Aku rasa itu sudah cukup. Kendra seorang anak laki-laki dan dia pasti akan lebih kuat mentalnya dari seorang anak perempuan. Dia masih bisa mencurahkan apapun bersamaku. Kita sama-sama laki-laki bukan?
dan dia akan sangat nyaman jika bersamaku. Kita tidak butuh perempuan lagi untuk menjadi ibunya, karena aku bisa melakukan kedua peran sebagai ayah sekaligus ibu. Dan ya, selama ini aku tidak merasakan kesulitan yang berarti. Jam istirahat hampir selesai. Aku dan Andre kembali ke kantor setelah tadi ada meeting di luar bersama kolega dari Medan. Kami menuju parkiran basement bawah tanah dan menggunakan lift dari sana. Baru saja lift naik ke lantai 1, lift kembali terbuka. Di sana aku lihat Maureen, gadis yang dipanggil Bunda oleh Kendra, berdiri bersama teman laki-lakinya. Apa mungkin belum sampai seminggu dia bekerja di sini sudah mendapatkan kekasih? Hebat kali kalau benar begitu. Untuk apa juga aku memikirkan hal itu? Bukankah itu bukan urusanku? Aku menepis pikiran aneh yang mulai muncul dalam otakku. Kalian tidak ikut masuk? Tanyaku saat melihat mereka hanya terdiam di tempatnya berdiri. Silakan Bapak duluan saja, Pak. Kita nanti servis Bapak, ujar laki-laki itu menjawab pertanyaanku. Sedangkan Maureen hanya bisa menunduk di sampingnya. 2 menit lagi waktu istirahat habis, dan saya begitu tidak suka dengan orang yang tidak on time, ujarku lagi. Ya, aku memang tidak suka dengan orang yang tidak disiplin dalam hal apapun, terutama masalah waktu. Aku sangat tidak suka jika karyawanku ada yang terlambat tanpa alasan yang jelas. Baik, Pak. Pada akhirnya Maureen dan laki-laki itu menggunakan lift yang sama bersamaku dan Andre. Andre berpindah ke belakang, sedangkan laki-laki itu di belakang Maureen. Maka secara otomatis aku berada di sebelah Maureen yang hanya menunduk. Aku perhatikan Maureen hanya diam dan menunduk, tidak seperti saat dia bersama teman laki-lakinya itu. Apa benar dia memiliki hubungan dengan laki-laki di belakangnya itu? Sibuk dengan pemikiranku sendiri, aku sampai tidak sadar jika aku memperhatikannya terlalu intens. Sampai aku terkejut saat pintu lift terbuka tepat di lantai 5. Saya duluan Pak Radit dan Pak Andre, ujar laki-laki kepada aku dan Andre. Sedangkan Maureen, kulihat dia hanya menundukkan badan dan memberikan sedikit senyumannya. Silakan Mas Tio dan Mbak Maureen, Andre yang menjawab ucapan laki-laki itu. Sedangkan aku hanya menatap mereka dari tempatku berdiri. Begitu pintu lift tertutup, Andre kembali ke posisinya, berdiri di sebelahku. Laki-laki yang tadi bersama Maureen itu kekasihnya. Tanpa sadar aku menanyakan hal konyol ini pada Andre. Maaf, maksud Bapak Mas Tio? Jawab Andre sekaligus bertanya kepadaku. Sudah lupakan saja, tidak jadi.